Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatul Ashiroh dengan NIM 2251297 dari jurusan Ekonomi Syariah semester 2 kelas C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Abu Yusuf dalam bidang ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah. Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Hunais bin Sa'ad al-Ansari al-Jalbi Kufi al-Baghdadi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Yusuf merupakan seorang ulama yang memiliki keilmuan yang luas dalam berbagai persoalan kehidupan. Beliau lahir di kota Kufa pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi dan meninggal dunia di kota Baghdad pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku di Arab. Keluarganya disebut Ansori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor atau kaum pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW pada masa hidupnya di Kufa, di mana kota ini terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Secara historis, Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan besar dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan pada masa Bani Abbasiyah. Dalam perjalanan pendidikannya, Abu Yusuf menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun. Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun. Selanjutnya, karya-karya Abu Yusuf. Yang pertama ada kitab Al-Jawami. Kitab tersebut memuat hal tentang yang berkenaan dengan pendidikan. Yang kedua yaitu kitab Ar-Rad ala Sitar Al-Auza'i. Kitab ini memuat beberapa pendapat dan pandangan Abu Yusuf tentang beberapa hukum Islam yang merupakan himpunan dari beberapa praktikan dan sanggahan beliau terhadap pendapat Al-Auza'i seputar perang jihad. Yang ketiga yaitu kitab Al-Athar, merupakan sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan dari para gurunya dan juga dari ayahnya. Selanjutnya yang keempat yaitu kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Layla, merupakan kitab yang membahas tentang perbandingan fikih yang mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Abi Layla serta perbedaan pendapat mereka. Dan yang kelima yaitu kitab Adab Al-Qadi, merupakan kitab yang memuat tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim. Dan yang keenam yaitu kitab Al-Khuraj, merupakan kitab yang memuat tentang banyak masalah-masalah yang erat kaitannya dengan fenomena sosial. Kitab ini merupakan kitab paling populer dari karyanya yang lain. Di dalam kitab Al-Khuraj ini, beliau menuangkan pemikiran fikihnya dalam berbagai aspek seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan, dan musyawarah. Selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Abu Yusuf.
Pemikiran ekonomi Abu Yusuf sebenarnya tersimpul dalam kitabnya Al-Khuruj yang dapat disebut dengan bentuk pemikiran ekonomi kenegaraan yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapat, dan pembelanjaan publik. Dalam kitab Al-Khuruj, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi perpajakan, yaitu pertama adalah charging a justificable minimum atau harga minimum yang dapat dibenarkan. Yang kedua yaitu no oppression of taxpayers atau tidak menindas para pembayar pajak. Yang ketiga yaitu maintenance of healthy treasury atau pemeliharaan harta benda yang sehat. Yang keempat yaitu benefiting both government and taxpayers atau manfaat yang diperoleh oleh pemerintah dan para pembayar pajak. Dan yang terakhir yaitu enforcing between police having the same effects on treasury, preferring the one that benefits taxpayers, atau pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak. Dalam melakukan restrukturisasi sistem perekonomian negara Baghdad, terdapat beberapa mekanisme yang dikembangkan oleh Abu Yusuf. Di antaranya yaitu yang pertama, menggantikan sistem wazifah dengan sistem muqasamah. Wazifah dan muqasamah merupakan istilah dalam membahasakan sistem pemungutan pajak. Wazifah memberikan arti bahwa sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak, atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan. Sedangkan muqasamah merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap atau berubah dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional, sehingga pajak diambil dengan cara yang tidak membebani kepada masyarakat. Yang kedua yaitu membangun fleksibilitas sosial. Problematika muslim dan non-muslim juga tidak lepas dari pembahasan Abu Yusuf, yaitu tentang kewajiban warga negara non-muslim untuk membayar pajak. Abu Yusuf memandang bahwa warga negara sama di hadapan hukum, sekalipun ia beragama non-Islam. Dalam hal ini, Abu Yusuf membagi 3 golongan orang yang tidak memiliki kapasitas hukum secara penuh, yaitu harbi, mustaqim, dan zimmi. Kelompok mustaqim dan zimmi adalah kelompok asing yang berada di kekuasaan Islam dan membutuhkan perlindungan keamanan dari pemerintah Islam, serta tunduk dengan segala aturan hukum yang berlaku. Perhatian ini diberikan Abu Yusuf dalam rangka memberi pemahaman keseimbangan, persamaan hak, dan juga mekanisme penetapan pajak kita. Yang ketiga yaitu membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan. Menurut Abu Yusuf, membangun sistem ekonomi dan politik mutlak dilaksanakan secara transparan, karena atas transparan dalam ekonomi merupakan bagian yang paling penting guna mencapai perwujudan ekonomi yang adil dan manusiawi. Dan yang terakhir yaitu menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Abu Yusuf menciptakan sistem ekonomi yang otonom atau yang tidak terikat intervensi pemerintah. Perwujudannya nampak dalam pengaturan harga yang bertentangan dengan hukum supply and demand. Selain itu semua, Abu Yusuf juga memberikan saran tentang cara-cara sumber pembelanjaan untuk jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil. Ketika berbicara tentang fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat, serta pertumbuhan ekonomi. Selain di bidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya tentang mekanisme pasar dan harga.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.